Subuh belum tiba, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya. Kabut yang tidak bergerak, seolah menggantung di udara seperti kain putih raksasa yang menutupi seluruh desa Lemah Jati. Ketika kentongan darurat dipukul 3 kali, warga mendekati rumah panggung milik Mbah Rantoko, tetua yang paling dituakan. Di dalam, tubuhnya telah terbujur kaku. Namun hal pertama yang membuat bulu kuduk merinding bukanlah kematiannya, melainkan posisi tubuhnya. Jenazah itu ditemukan dalam keadaan duduk bersandar pada dinding, tangan mencengkram lantai, dan mata terbuka menatap lurus ke pintu seakan sedang menunggu seseorang datang. Saat warga berusaha meluruskan tubuhnya untuk dimandikan, mereka mendengar sesuatu dari bawah rumah. Suara ketukan ritmis dari tanah. Tok, 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 tok. Ketika siraman air pertama menyentuh kulit jenazah, tubuh itu bergetar. Bukan seperti mayat, tetapi seperti seseorang yang baru saja menahan nafas panjang. Dan dari celah bibirnya yang pucat, terdengar bisikan lirih yang membuat semua orang terpaku. Jangan mulai ritual itu. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Makasih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Angin malam merayap pelan melewati pepohonan jati yang berdiri seperti penjaga sunyi. Di sepanjang jalan tanah menuju padepokan Karang Lingsir, hanya suara serangga yang terdengar. Itu pun seolah menahan napas, takut ikut bersuara terlalu keras. Raka dan Wirya berjalan paling depan, memikul kantong kecil berisi persembahan bunga. Di belakang mereka, Jati menyusul sambil membawa kendi air suci. Tak satu pun dari mereka benar-benar ingin berada di tempat itu. Namun tradisi keluarga memaksa mereka datang. Banyak orang bilang padepokan itu hanyalah reruntuhan kuno yang telah ditinggalkan. Tapi bagi keluarga mereka, tempat itu adalah rumah dari sesuatu yang tak boleh dibiarkan lapar. Semakin dekat ke gerbang batu, udara menjadi aneh, seolah ada sesuatu yang menekan dari langit, membuat nafas terasa lebih berat dari seharusnya. Raka menelan ludah ketika melihat lumut merah di sepanjang dinding gerbang. Lumut itu tidak seperti lumut biasa. Warnanya bukan hijau, tapi merah gelap seperti darah kering. Dan anehnya, lumut itu basah, seakan baru saja disirami sesuatu. "Kenapa warnanya begini?" tanya Jati dengan suara bergetar. Wirya tidak menjawab. Ia justru menunduk, pura-pura tidak melihat. Begitu mereka memasuki halaman padepokan, suasana semakin aneh. Tanah di sekitar bangunan itu tampak retak, kering, dan menghitam seperti terbakar dari dalam. Pohon-pohon tinggi berdiri tanpa daun, seakan seluruh kehidupan telah disedot habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah halaman, terdapat sumur batu kuno, tanpa dinding, hanya lubang gelap menganga ke bawah. Ayah mereka pernah memperingatkan, jangan pernah menatap sumurnya. Jangan sampai kau melihat apa yang melihat balik. Namun malam itu,
ketika angin berhembus pelan dan menggoyangkan serpihan daun kering, Raka mendengar suara lirih, nyaris seperti bisikan perempuan. "Kembali!" Tubuhnya merinding. Suara itu terasa terlalu dekat, padahal tak ada seorang pun selain mereka bertiga. Di dalam bangunan utama padepokan, bau kemenyan tua bercampur dengan tanah lembab, membuat ruangan terasa seperti perut gua. Di sudut ruangan, sebuah altar batu masih berdiri tegak, seolah waktu tak berani menyentuhnya. Di atas permukaan altar itu, ada guratan-guratan kuno, membentuk pola melingkar yang sama, seperti tanda di punggung Raka, Wirya, dan Jati, tanda yang mereka anggap lahir secara alami, padahal itu adalah tanda leluhur yang diwariskan oleh sesuatu yang jauh lebih tua. Raka merasakan seolah panggilan dari dalam perutnya sendiri, sebuah dorongan aneh untuk menyentuh altar batu itu. Tangannya terangkat pelan, tidak atas kehendaknya sepenuhnya. Wirya sempat menahan, namun terlambat. Ketika jari Raka menyentuh permukaan altar, udara di ruangan turun drastis, seperti ada pintu ke dunia lain yang terbuka. Dan seketika itu juga, lantai padepokan bergetar. Dari retakan kecil di sudut ruangan, darah segar perlahan merembes keluar, mengalir seperti ditarik dari perut bumi. Jati tersentak mundur, menjatuhkan kendi air suci hingga pecah berhamburan. "Raka, lepaskan!" teriaknya. Tapi Raka seolah terjebak dalam sesuatu. Tangannya menempel pada altar, otot-ototnya menegang, matanya melebar seperti melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dalam sepersekian detik, Raka mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, lebih haus. "Anak darah pertama, waktumu sudah tiba." Wirya langsung menarik tubuh Raka dengan sekuat tenaga. Ketika tangan Raka akhirnya terlepas, altar batu itu retak. Retakannya terbuka seperti mulut yang tersenyum, dan dari dalamnya mengalir darah yang lebih pekat, lebih tua, dan baunya sangat menyengat, bau kematian yang lama terkubur. Lalu sesuatu mulai bergerak dari balik kegelapan sumur di halaman luar. Bukan hewan, bukan manusia, sesuatu yang telah lama menunggu keturunan keluarga mereka kembali. Suara itu pertama terdengar seperti gesekan batu. Lambat, berat, seolah sesuatu yang kering dan besar sedang menyeret dirinya naik. Raka, Wirya, dan Jati berdiri mematung di ambang pintu bangunan utama, memandang ke arah sumur batu di tengah halaman yang kini memuntahkan kabut merah tipis. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam, bahkan detak jantung mereka pun terasa seakan tenggelam dalam kesunyian yang mematikan itu. Dari dalam sumur muncul jari-jari panjang, sangat panjang, seperti tulang yang dilapisi kulit tipis kecoklatan. Jari itu mencengkram bibir sumur, meremas batu-batuan lumut merah hingga hancur menjadi serpihan. Jati hampir berteriak, namun mulutnya terkunci sendiri ketika sebuah kepala kecil keluar dari gelap itu. Rambutnya tipis, wajahnya cekung, matanya besar dan kosong seperti mata hewan buruan yang sudah kehabisan cahaya hidup. Namun, yang paling mengerikan adalah mulutnya. Bentuknya tidak wajar, seperti disobek lebar meninggalkan bekas darah kering di kedua pipinya. Makhluk itu bukan Ebu Gogo dari dongeng, bukan makhluk kecil pemakan sisa. Ini lebih tua, lebih kurus, lebih lapar.
Leluhur mereka menyebutnya peneduh darah, entitas yang diberi sumpah kuno untuk menjaga padepokan, namun haus akan darah anak pertama keturunan keluarga mereka setiap generasi. Dan malam itu, Raka adalah anak pertama. Makhluk itu mengangkat kepalanya ke arah Raka. Lehernya panjang dan rusak, seperti pernah dipatahkan berkali-kali. Gerakannya patah-patah, seolah ototnya tidak lagi ingat bagaimana menggerakkan tubuh. Ketika ia membuka mulut, keluar suara gemeretak tulang, diikuti bisikan yang sama seperti sebelumnya. Kembali. Raka jatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang merespons bisikan itu, seperti ada benang merah yang menghubungkan mereka berdua. Wirya cepat berdiri di depan Raka, menarik pusaka kecil berbentuk pisau pendek dari pinggangnya, warisan keluarga yang hanya mereka anggap simbol. Namun malam itu, pisau itu bergetar seolah tahu bahwa darah masa lalunya kembali dituntut. Makhluk itu mengangkat tubuhnya keluar dari sumur. Meski tubuhnya kecil, tinggi makhluk itu hampir menyamai manusia dewasa. Kakinya melengkung aneh seperti pernah dibengkokkan paksa. Tulang-tulangnya berderak ketika ia berjalan pelan, mendekati mereka. Setiap langkahnya meninggalkan bekas noda hitam di tanah, seolah kehidupan tanah itu dihisap habis oleh pijakan makhluk tersebut. Wirya mengangkat pisau, namun tangannya gemetar. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Tapi pintu gerbang padepokan yang tadi mereka buka lebar, kini tertutup rapat. Seolah padepokan itu sendiri tidak mengizinkan mereka pergi. Jati panik. "Wirya, dia mendekat. Apa pisau itu bisa?" Sebelum Jati selesai bicara, makhluk itu tiba-tiba menggerakkan kepala dengan kecepatan tak wajar. Dalam sekejap, ia berada tepat di hadapan Wirya. Wajah cekungnya hanya beberapa jengkal dari mata Wirya. Bau busuk yang kuat menerjang, bau sesuatu yang dikubur terlalu lama. Jati menjerit. Wirya berusaha menusuk, namun makhluk itu menggenggam pergelangan tangannya dengan jari-jari panjang seperti akar pohon mati. Cengkramannya keras, terlalu keras. Tulang pergelangan Wirya retak krak. Dalam satu genggaman, Wirya meraung kesakitan, pisau pusaka jatuh, terpental ke lantai. Makhluk itu menunduk lebih dekat ke wajah Wirya, menghirup nafasnya seolah mencium ketakutan manusia adalah santapan pembuka. Lalu, tanpa peringatan, makhluk itu mendorong tubuh Wirya dengan telapak tangannya yang kurus. Tubuh Wirya terpental, menabrak tiang kayu, lalu jatuh tak bergerak. Jati memekik, tetapi bisikan itu kembali terdengar di seluruh halaman padepokan, kali ini seperti datang dari dalam tanah, dari setiap pohon kering, dari setiap retakan dinding. "Anak pertama, kembalikan darah." Raka merasakan dada kirinya seperti ditarik dari dalam. Suara itu memanggilnya, lebih kuat daripada rasa takutnya sendiri. Ia memegang dadanya, kesakitan, terjatuh berlutut. Jati gemetar namun memaksakan diri tetap sadar, menarik Raka menjauh ke dalam bangunan utama. "Raka, bangun! Kita harus..."
Namun, pintu bangunan itu tertutup sendiri dengan suara dentuman keras. Suara dari dalam tanah memekik pelan, panjang, seolah bahagia melihat mangsa sudah masuk ke perangkap. Makhluk itu mendekat ke dinding bangunan, menorehkan jari-jarinya ke kayu. Serpihan kayu terkelupas dan bau darah tua kembali menyeruak. Jati dan Raka terkurung. Dan di luar sana, peneduh darah sudah berjalan mengelilingi mereka seperti pemburu yang menunggu saat tepat untuk menerkam. Di dalam bangunan utama, udara semakin berat. Bukan hanya bau darah tua yang mendominasi, tetapi juga tekanan aneh yang membuat dada terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang terus menekan dari dalam. Raka duduk bersandar pada dinding, tubuhnya gemetar hebat. Setiap detik, ia merasakan tarikan halus dari dalam dirinya, tarikan yang membuatnya seolah harus menyerahkan diri keluar menuju makhluk yang menunggu di luar dinding itu. Sementara Jati mondar-mandir mencari apapun yang bisa mereka gunakan. Raka, tahan. Jangan dengarkan suaranya. Namun suaranya sendiri terdengar putus asa. Bisikan itu kembali mengalir, masuk melalui celah-celah dinding, seolah mengejek usaha mereka. Kembalikan darah, anak sumpah. Setiap kali bisikan itu bergema, Raka merasa ada yang menekan kulitnya dari dalam, tepat di bagian punggung tempat tanda lahirnya berada. Tanda itu kini terasa panas, berdenyut seperti luka terbuka. Ia menunduk, menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang terus meningkat. Lalu terdengar suara keras dari luar. Krek, krek, krek. Seperti cakar yang menggaruk permukaan kayu. Tanah di bawah bangunan bergetar perlahan. Jati menelan ludah ketika melihat debu bekerbangan dari atap. Dia mencari cara masuk. Bisik Jati. Tiba-tiba, jendela bambu di sisi kiri bangunan pecah berhamburan. Jati refleks menjerit dan mundur. Sebuah tangan panjang yang kurus menjulur masuk, menyapu udara seakan meraba-raba mangsanya. Kulit tangan itu merekah, memperlihatkan urat-urat kehitaman yang bergerak seperti cacing. Raka merangkak menjauh, tapi suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih berat. Darahmu untuk tanahku. Makhluk itu menekan jendela lebih lebar, memaksa tubuhnya masuk. Tulang-tulangnya berderak keras saat merayap. Kepalanya masuk pertama kali. Mulutnya yang sobek menganga, memperlihatkan barisan gigi kecil yang tidak beraturan. Matanya yang besar menatap lurus ke arah Raka. Jati memungut sepotong bambu pecah, memegangnya seperti tombak. Tubuhnya gemetar, namun ia tetap berdiri di depan Raka. "Kau tidak akan mengambilnya," pekik Jati. Makhluk itu berhenti, menoleh lambat ke arah Jati. Lalu, dalam sekejap, blur, ia berada tepat di depan Jati. Gerakannya terlalu cepat untuk mata manusia. Jati menusukkan bambu itu, namun makhluk tersebut menahan dengan 2 jari, lalu mematahkan bambu itu seperti ranting kering. Sebelum Jati bisa mundur, makhluk itu menyentuh dadanya dengan telapak tangan. Sentuhan itu seperti menyedot udara dari paru-paru Jati. Dalam satu tarikan panjang, nafas Jati habis seketika. Matanya melebar, tubuhnya kaku, lalu ia jatuh tersungkur. Tidak berdarah, tidak luka, hanya kosong. Ruh hidupnya seolah dicabut begitu saja. Jati! Raka berteriak. Suaranya pecah, namun tubuhnya terasa lemah, seperti ada kekuatan yang disengaja
menguras energinya dari dalam. Makhluk itu berbalik, menatap Raka kembali. Perlahan, ia mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai bambu melengkung, seperti menolak kehadiran makhluk itu, namun tidak berdaya menahan. Dari mulutnya keluar suara gumaman kuno, mungkin bahasa leluhur yang telah mati ribuan tahun. Raka berusaha merangkak mundur, tetapi sudut bangunan telah membatasi geraknya. Ia tahu ia tidak bisa lari. Dan ketika makhluk itu menjulurkan tangannya untuk meraih wajahnya, suara dentuman lain terdengar dari luar. Sesuatu terjatuh keras di halaman. Lalu suara terengah-engah. Wirya, meski tubuhnya terluka dan pergelangan tangannya bengkok tidak wajar, ia kembali sambil menyeret pisau pusaka keluarga yang tadi terlempar. Darah menetes dari kepalanya. Namun matanya penuh tekad. "Jangan tentu adikku!" teriak Wirya, suaranya serak. Makhluk itu menoleh. Tiba-tiba, ruangan terasa lebih dingin. Ia melihat Wirya seperti melihat sesuatu yang seharusnya sudah mati. Lalu, tanpa peringatan, makhluk itu bergerak dengan kecepatan kilat menuju Wirya. Namun Wirya telah bersiap. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat pisau pusaka itu dan justru bukan mengarah ke makhluk tersebut, melainkan menusukkan pisau itu ke dada Raka sendiri, tepat di tempat tanda lahirnya berdenyut. "Maafkan aku, Raka, tapi sumpah ini tidak boleh ditebus oleh siapapun lagi." Teriakan Raka memenuhi ruangan, namun mendadak berhenti ketika pisau itu menyentuh tanda lahirnya. Tanda itu menyala merah menyilaukan dan getaran keras mengguncang seluruh padepokan. Makhluk itu berhenti hanya beberapa langkah dari Wirya. Matanya melebar, mulutnya mengeluarkan suara jeritan marah bercampur ketakutan. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat, seakan seluruh keabadian sumpah itu direnggut paksa. Padepokan retak, dinding-dinding runtuh, tanah memuntahkan darah yang berubah menjadi abu. Jeritan makhluk itu semakin tinggi, menyayat malam. Dalam cahaya merah yang memudar, Raka memandang Wirya dengan air mata. "Kau seharusnya lari." Ya, sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit, sampai jumpa di cerita selanjutnya.